Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sofa. Saya adalah seorang perawat dan saya juga bekerja sebagai perfusionis di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan oleh Dewan Pimpinan Komisariat PPNI RSUD Kemayoran. Terima kasih atas segala kepercayaannya. Tim panitia meminta saya untuk sharing tentang A to Z, acid base balance. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kita masih belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar, jadi nanti kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi kita dapat kita petik hal-hal yang bersifat baik. Mudah-mudahan juga PPNI Komisariat RSUD Kemayoran selalu jaya, makin maju dan makin terus menunjukkan tren yang positif dalam segala aspek ya. Baik, kita mulai saja. Acid base balance. Jadi saya akan mulai dari konsep dasar asam basa, kemudian nanti ke regulasi asam basa, kelainan asam basa, serta beberapa manajemen yang bisa kita lakukan ketika terjadi kelainan asam basa. Jadi asam basa itu sangat penting ya teman-teman, apalagi untuk pasien-pasien yang kritis. Nah, ini sesuai dengan tema kita pada siang atau pagi hari ini, yaitu tentang critical care emergency ya. Jadi ini topiknya yang sangat luar biasa kalau saya pikir ya. Baik, kadang tubuh kita pernah nggak sih kita mengalami lemas, kemudian mengalami tidak bergairah, atau mengalami kayak badan ini terasa nggak fit ya gitu. Saya rasa itu pernah dialami oleh kita semua ya. Jadi kondisi sakit itu tidak hanya pada orang-orang atau pasien-pasien yang berbaring di rumah sakit atau di ICU, tapi pada kondisi kita juga kadang kita mengalami kondisi yang nggak fit. Nah, itu pasti terjadi sama kita semua. Nah, mengenai hal itu, ternyata fit dan tidaknya seseorang atau kondisi seseorang itu ada satu faktor yang sangat penting. Jadi oleh Mencken, dia bilang bahwa hidup itu adalah perjuangan. Tidak hanya tentang uang, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mempertahankan kadar ion hidrogen dalam tubuh kita. Waduh, ini mungkin hal yang baru ya buat kita. Ternyata kadar ion hidrogen itu mempengaruhi fungsi fisiologis organ kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tubuh menjaga supaya kadar ion hidrogen itu tetap normal agar fisiologi organ bisa bekerja secara maksimal. Oke, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Nah, ion hidrogen atau asam basa ya, itu mungkin bukan hal yang baru teman-teman atau kita semua dengar ya. Ketika kita bicara tentang asam basa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang hidrogen ion ya. Jadi kita sedang berbicara reason kenapa tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Fundamentalnya adalah di asam basa ya. Nah, ketika kita bicara asam basa, beberapa variabel mungkin kita dengar: pH, buffer, PCO2, anion kation, HCO3 dan SID. Nah, mungkin beberapa sudah familiar, tapi ada mungkin beberapa yang baru. Apa itu SID? Apa tuh anion kation ya gitu. Nah, nanti akan kita bahas ya. Oke. Nah, asam basa seperti yang tadi saya sampaikan, asam basa itu adalah
kalau kita bicara tentang asam basa, kita berarti berbicara tentang ion hidrogen dalam tubuh kita, ya. Nah, karena kadar ion hidrogen itu sangat penting dalam tubuh kita, maka dia memiliki kekuatan, ya. Dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi fisiologis tubuh kita. Makanya pH itu kepanjangannya adalah power of ion hidrogen. Jadi atau kekuatan dari ion hidrogen. Nah, karena kadar ion hidrogen itu sangat kecil, ya, maka penyebutannya itu di log, ya. Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang pH, kekuatan dari ion hidrogen, pH itu sendiri bermakna dua. Yang pertama adalah log, karena bilangannya sangat kecil jadi mempermudah penyebutannya, maka di log. Yang kedua negatif. Jadi makna pH itu ada dua, log dan negatif. Negatif itu artinya apa? Negatif itu artinya hubungan antara ion hidrogen dan pH itu memiliki hubungan yang berkebalikan atau negatif. Ketika ion hidrogennya naik, maka pH-nya turun. Dan sebaliknya, ketika ion hidrogennya turun, maka pH-nya naik. Oke ya, nah, itu makna dari pH. Oke. Nah, pH dalam tubuh kurang lebih berkisar normanya 7,35 sampai 7,45. Oke ya. Nah, power dari ion hidrogen tadi atau kekuatan dari ion hidrogen tadi sangat penting kan buat fisiologis tubuh kita. Nah, sebenarnya dari mana sih ion hidrogen itu berasal? Nah, di sini dari sinilah fisiologinya. Ketika kita melakukan metabolisme dari sumber protein sumber nutrisi atau sumber makanan yang kita makan, maka ketika sumber makanan itu di metabolisme, maka hasil metabolisme itu akan menghasilkan pasti tentunya. Metabolisme pasti menghasilkan energi atau ATP. Ya kan? Selain ATP apalagi? Panas. Selain panas apalagi? Air. Nah, selain itu apalagi? Ternyata hidrogen ion. Selain itu apalagi? Ternyata CO2. Oke ya. Jadi beberapa hasil metabolisme itu menghasilkan zat-zat ini. Nah, ATP bermanfaat. Panas bermanfaat buat menjaga kelangsungan tubuh kita. Kelangsungan termoregulasi tubuh kita. Air bermanfaat untuk mencegah terjadinya dehidrasi dan sebagainya. Bagaimana dengan CO2 dan H+? Nah, CO2 itu harus di-removal, harus dibuang. H+ juga harus dibuang. Jadi harus dijaga nih konsentrasi tubuh kita. Nggak boleh kelebihan CO2, nggak boleh kelebihan H+. Makanya CO2 kita buang lewat paru-paru. Dan H+ kita buang lewat ginjal. Ya, jadi kalau kelebihan kita buang. Makanya organ yang paling besar mempengaruhi kondisi asam basa ya paru dan ginjal. Karena dua organ ini organ utama yang bertanggung jawab untuk mengekskresikan atau mengeluarkan hasil metabolisme sampah ya. Jadi ini ada beberapa literatur yang bilang bahwa ini adalah metabolisme, sisa-sisa metabolisme yang harus dibuang, yang diekskresikan. Jadi kalau kayak orang produksi tempe, membuat tempe berbahan kedelai,
ada zat sampahnya, ya kan? Nah, tempenya berupa ATP, heat H2O. Sampahnya atau ampasnya berupa CO2 dan H+. Dan ini harus diekskresikan, karena kalau nggak diekskresikan berlebihan dalam tubuh itu akan mempengaruhi asam basa. Akan membuat asam basa kita jadi nggak stabil, pH kita jadi nggak stabil. Kalau pH kita nggak stabil, maka organ kita nggak bisa bekerja dengan baik. Oke, itu konsep asam basa. Bagaimana cara menjaganya gitu? Ya, cara menjaganya bagaimana? Nah, karena kadar ion hidrogen dalam tubuh kita itu berperan sangat penting, maka dia harus dijaga. Nah, yang jaga namanya sistem buffer, sistem penyangga, ya, sistem penyangga. Nah, sebelum saya masuk ke sistem penyangga, saya mereview sedikit untuk mempermudah mengingat apa itu asam dan bagaimana hubungannya dengan ion hidrogen. Jadi asam huruf depannya A itu analogkan dengan add itu menambah apa? Menambah ion hidrogen. Jadi kalau ada asam menambah ion hidrogen, otomatis ion hidrogennya jadi naik. Karena ion hidrogen memiliki hubungan negatif dengan pH, begitu ion hidrogen naik maka pH-nya turun. Dan sebaliknya. Kemudian basa huruf depannya B, kita analogkan dengan bind itu mengikat. Mengikat apa? Mengikat ion hidrogen bebas. Jadi kalau ion hidrogen bebasnya diikat, maka jumlahnya jadi turun. Karena jumlahnya jadi turun, maka pH-nya jadi naik. Clear ya? Oke. Nah, untuk menjaga ion hidrogen supaya tetap stabil harus dilakukan regulasi. Nah, yang membantu regulasi itu namanya sistem buffer. Buffer terbagi menjadi dua. Buffer secara fisiologi yang bekerja berdasarkan sistem organ masing-masing yang terdiri dari organ respiratori dan organ renal, dan buffer kimia yang bekerja di seluruh kompartemen cairan dan elektrolit dalam tubuh kita. Ya, cairan dan elektrolit dalam tubuh kita itu terbagi dalam 3 kompartemen: intrasel, ekstrasel, dan interstisial. Nah, sistem buffer kimia bekerja di 3 kompartemen tersebut. Oke, ada fosfat, ada protein, ada bikarbonat. Bagaimana fosfat bekerja? Misalnya, fosfat itu HPO4. Rumus kimianya fosfat itu HPO4. Ini saya ambil contoh. Begitu HPO4 ada kelebihan H+ dalam tubuh kita, ya, maka dia bisa mengikat H+ itu, sehingga dia bisa membentuk HPO4 menjadi asam fosfat, atau fosfat menjadi asam fosfat. Jadi HPO4 menjadi H2PO4 asam fosfat. Gitu. Jadi dia diikat nih kelebihan H+-nya ini. Kalau suatu tubuh kekurangan H+, maka dia pecah nih. Simpanan asam fosfat H2PO4 akan dipecah menjadi HPO4 dan H+. H+-nya bisa dipakai oleh tubuh. Protein juga malah rumus kimianya hampir sama. Maksudnya proses kimianya hampir sama. Bikarbonat juga hampir sama. Nanti akan kita bahas terutama untuk bikarbonat, karena ini mungkin buffer paling besar dalam ekstraseluler atau buffer paling besar dalam pembuluh darah kita. Oke. Nah, ini bagaimana contoh buffer bikarbonat itu bekerja. Oke ya. Nah, rumus kimia ini ya, CO2 plus H2O berubah menjadi H2CO3. H2CO3 dipecah menjadi H+ dan HCO3, ya. Dan reaksi ini bisa bergeser atau mengarah di 2 arah. Bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri, tergantung tubuh lagi kurang H+ atau lagi lebih H+. Tubuh lagi banyak HCO3 atau tubuh lagi banyak CO2 misalnya. Oke, saya ambil contoh misalnya. Tubuh lagi kebanyakan CO2 atau CO2-nya naik. Jadi begitu CO2-nya naik, maka CO2 akan diikat sama H2O dalam tubuh. Kemudian tubuh akan membentuk H2CO3 atau asam karbonat. Kemudian akan dipecah menjadi H+ dan HCO3. Nih, ingat ya, penting ya. Begitu ada CO2
menaik, maka ada H+ yang bertambah. Dan apa artinya? Artinya ada kenaikan H+. Nah, kalau ada kenaikan H+ berarti akan membuat pH turun. Itu. Jadi hubungan antara CO2 dan pH itu kita dapat simpulkan bahwa perubahan CO2 akan menyebabkan perubahan pH yang berlawanan arah. Itu. Ini hukum yang pertama. Jadi perubahan pH itu berbanding terbalik dengan perubahan CO2. Oke. Nah, itu contoh ketika CO2-nya yang bertambah. Bagaimana kalau HCO3-nya yang berubah? Contoh misalnya di sini HCO3-nya turun. HCO3 itu dia pengikat atau pasangan dari ion hidrogen. Jadi kalau ini cewek jomblo, ini cowok jomblo gitu. Nah, kalau cowok jomblonya itu berkurang, maka otomatis yang ngiket atau yang melamar cewek kan jadi berkurang kan. Nah, karena nggak ada yang lamar, maka jomblo-jomblo cewek bertambah, ya kan? Karena jomblo ceweknya bertambah, maka pH-nya akan turun gitu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa perubahan HCO3 akan menyebabkan perubahan pH yang searah. Oke, searah. Berbeda dengan CO2. Dia menyebabkan perubahan pH yang berbanding terbalik dengan perubahan dia. Nah, ini menjadikan prinsip ini disebut atau pertama kali dikemukakan oleh Le Quetelet Principle. Makanya dikenal dengan Le Quetelet Principle. Jadi, berdasarkan dua hukum tadi disimpulkan persamaan bahwa pH itu adalah hubungan antara HCO3 dan CO2. Oke ya, jadi HCO3-nya di atas karena berbanding searah dengan pH. CO2 di bawah karena berbanding terbalik dengan pH gitu. Jadi ini bisa dicari juga bisa disimulasikan atau bisa dicontohkan dengan rumus matematika. Contoh, jadi misalkan nilai pH itu normalnya ada misalnya nilai HCO3 itu normalnya 4. Nilai PCO2 itu normalnya 2. Maka berarti nilai pH-nya adalah sama dengan 2, ya kan? Kayak gitu. Nah, nilai pH 2 ini harus dijaga terus nih. Itu. Nilai normal pH ini harus dijaga 2 terus. Nah, artinya apa? Nanti kita akan belajar kompensasi. Artinya ketika ada kenaikan HCO3, misalnya dari 4 menjadi 8, maka tubuh juga harus mengkompensasi dengan menaikkan CO2. CO2-nya dinaikkan menjadi 4 supaya hasilnya tetap 2 gitu. Jadi dari sini saya mau menyampaikan bahwa tubuh itu tidak penting berapa jumlah CO2, berapa jumlah HCO3, itu tidak penting bagi tubuh untuk menjaga pH. Yang penting adalah menjaga supaya perbandingannya ini tetap. Ya. Jadi perbandingannya yang tubuh jaga untuk menjaga pH ini. Jadi berapa perbandingannya? Perbandingannya adalah 20:1. Jadi dijaga ini, dijaga. Ini simulasi ya. Ini contoh yang contoh simulasi matematikanya. Oke. Nah, kalau tadi fosfat udah, bikarbonat udah. Bagaimana Hb? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, buffer itu kan ada macam-macam. Ya, buffer kimia itu ada macam-macam. Dan dia bekerja berdasarkan letak kompartemen cairan dan elektrolit. Ada fosfat, ada protein, ada bikarbonat ya. Nah, ada Hb. Nah, Hb itu paling bagus atau paling dominan, dia bekerja menjaga pH di intrasel. Itu. Kalau bikarbonat di ekstrasel nih di sini. Nah, tapi kalau Hb ada di intrasel. Bagaimana Hb menjaga pH? Hb bisa mempertahankan pH karena pada intinya Hb itu bisa mengikat ion hidrogen bebas. Sebelum Hb itu berikatan sama oksigen, Hb itu dia udah mampu mengikat H+.
Nah, begitu ada oksigen yang masuk, maka H plusnya dipecah atau dilepas. Nah, karena lepas, karena jomblo kan bahaya. Makanya carikan pasangan dari luar atau dari ekstrasel, dimasukkanlah HCO3. Nah, untuk menjaga netralitas intrasel, maka ada HCO3 main yang masuk, maka harus ada Cl main yang keluar. Jadi tetap muatannya tetap di intrasel. Begitu ada H plus dan HCO3, udah ini dua pasangan sejoli. Terbentuklah H2CO3. H2CO3 dipecah menjadi CO2 dan H2O. CO2-nya dikeluarkan ke paru-paru. Jadi begitu regulasinya. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman. Ketika HCO3 ini dimasukkan ke dalam sel, maka sel akan mengeluarkan klorida. Nah, ini adalah namanya shifting chloride. Ya, shifting chloride atau pertukaran klorida atau disebut juga dengan hamburger effect. Oke. Nah, itu di paru-paru. Bagaimana di ginjal? Di ginjal regulasinya, ginjal itu kan ada unit fungsional ginjal namanya nefron, ya, nefron. Nefron itu kan terdiri dari bermacam-macam atau beberapa bagian. Ada glomerulus, tubulus proximal sampai dengan tubulus distal. Nah, di glomerulus tentunya dia memfiltrasi, ya. Memfiltrasi kan. Nah, hubungannya dengan asam basa apa sih yang kita mau bahas? Yang pertama, memfiltrasi. Yang difiltrasi adalah HCO3 dan natrium. Nah, ingat, begitu sudah difiltrasi, maka dia akan masuk ke tubulus proximal. Di tubulus proximal itu ada satu proses fisiologis yang sangat penting, di mana disitulah terjadi 95% reabsorpsi natrium. Ya, 95% proses reabsorpsi lagi. Natrium HCO3 itu direabsorpsi lagi. Gitu, ya kan? Nah, kita lihat. Begitu natrium itu direabsorpsi, natrium itu akan masuk lagi, ditarik dia. Nah, ditarik ke ke dalam plasma, gitu, ya kan? Nah, saat dia ditarik, maka harus ada yang ditukar. Nah, ditukeran sama apa? Tukeran sama H plus. H plusnya tuker nih. Nah, gitu, H plusnya keluar. Begitu H plusnya keluar, ya, begitu H plusnya keluar, nanti HCO3 yang tadi difiltrasi udah diubah menjadi H2O dan CO2. Ya. H2O dan CO2-nya, H2O-nya bisa dibuang, CO2-nya bisa direabsorpsi lagi, direabsorpsi untuk membentuk reaksi kimia tadi. CO2 plus H2O berubah menjadi H plus dan HCO3. Ya kan? Nah, begitu. Nah, H plusnya bisa dikeluarkan ke ginjal oleh ginjal, ya, berupa amonium. Oke. Nah, tadi HCO3-nya terbentuk, udah diserap melalui berbentuk CO2. Terbentuklah HCO3 juga. HCO3 juga diserap. Nah, gitu kan. Jadi, dua komponen yang difiltrasi oleh ginjal, baik HCO3 dan natrium, itu normalnya dia akan diserap kembali oleh tubuh. 95%. Nah, nanti 5%-nya lagi masuk ke Ansa Henle, masuk ke ascenden, gitu, dan dia itu akan mengalami ke tubulus distal, dia akan mengalami proses reabsorpsi lagi, gitu, akan diserap kembali kayak gitu. Jadi itu tubuh ginjal. Nah, bagaimana fungsi ginjal? Ginjal akan ngebaca tubuh perlu H plus enggak, tubuh perlu HCO3 lagi enggak. Kalau tubuh nggak perlu HCO3, diekskresikan HCO3-nya, gitu. Ya, diekskresikan HCO3-nya. Kalau tubuh nggak perlu H plusnya diekskresikan lewat amonium atau lewat amonia. Gitu. Tapi ketika tubuh memerlukan HCO3, direabsorpsi sama si ginjal. Gitu, sama kapiler ginjal, ya. Masuk lagi ke dalam tubuh, gitu. Nah, masih ingat prinsip Leclerc tadi bahwa pH adalah perbandingan antara HCO3 dan PCO2. Dan saya ulangi lagi, jumlahnya nggak penting. Yang penting adalah perbandingannya dijaga 20:1. Apa artinya?
Ya, artinya kalau ada kenaikan HCO3 maka PCO2 harus ikut naik. Contoh, ini ada kelainan asam basa. Sekalian saya introduce untuk interpretasi asam basa dan bagaimana cara tubuh mengkompensasinya. Begitu ada contoh, misalnya begitu ada kenaikan HCO3, ya kan? HCO3-nya naik nih. Ada suatu fenomena apapun itu yang menyebabkan HCO3-nya naik. Ingat, begitu HCO3-nya naik, maka HCO3 akan menyebabkan perubahan pH yang searah. Ya kan? Searah dengan perubahan HCO3, berarti pH-nya akan naik. Pada kondisi ini disebut dengan alkalosis metabolik, ya kan? Terjadi proses namanya proses yang pertama alkalosis metabolik. Ya. Nah, ini proses yang pertama. Terjadi kelainan asam basa. Tubuh nggak mau nih, tubuh harus mengkompensasi. Bagaimana caranya? Tadi udah jelas. Kalau satu naik, satunya harus naik. Berarti PCO2-nya juga harus mengkompensasi. Kenapa mengkompensasi? Karena untuk mengejar perbandingan 20:1. Ya kan? Terjadilah alkalosis metabolik terkompensasi sebagian. Nah, ada yang suka pakai sebagian nih. Oke. Bolehlah. Oke. Tapi pH-nya masih naik nih. Nah, karena berangsur-angsur PCO2-nya sudah mencapai perbandingannya, sudah mencapai perbandingan 20:1 tadi, maka terjadilah yang ketiga. Alkalosis metabolik terkompensasi penuh. Bagaimana lihatnya? pH-nya sudah normal. Ini yang ketiga. pH normal. Ini proses 1, ini proses 2, ini proses 3. Nah, kayak gitulah tubuh melakukan kompensasi. Dan ini terjadi juga sebaliknya ketika proses respiratorik yang menjadi problem. Nanti HCO3 juga akan mengikuti supaya pH-nya tetap normal. Dan kayak gitu ya proses kompensasinya. Nah, kenapa tubuh perlu menjaga supaya pH tetap normal? Karena tadi enzimnya itu bekerja ketika pH-nya itu bagus. Ya. Nah, selain itu juga pH itu bisa membantu atau memastikan oksigen delivery ini bagus. Struktur protein itu bagus. Ingat bahwa tubuh kita hampir susunan molekul atau penyusun dinding-dinding sel itu terdiri dari molekul protein. Ya kan? Jadi sangat penting ketika struktur proteinnya itu utuh atau bagus. Kalau enggak ya udah selnya juga kacau. Kemudian reaksi kimia ya pasti ya. Oke. Nah, ada sedikit yang menarik nih yang ingin saya jelaskan di oksigen delivery. Apa hubungannya antara pH dan oksigen delivery? Ini ada namanya kurva disosiasi oksihemoglobin. Kurva ini menjelaskan ikatan antara oksigen dan Hb. Oksigen dan Hb, ikatannya ya. Atau pemecahan ikatannya. Kayak gitu. Nah, ketika pH kita ini terlalu atau pH kita ini lagi turun, lagi asidosis nih, kalau asidosis kita berbicara di sini. Ya. Asidosis berarti PCO2-nya naik ya. H+-nya naik. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ikatan antara oksigen dan Hb itu lemah. Itu lemah. Bagaimana kalau sebaliknya? Nanti lemah sama kuat nanti saya jelaskan. Bagaimana sebaliknya kalau dalam kondisi alkalosis? Maka ikatan antara Hb dan oksigen itu sangat kuat. Nah, apa implikasi pentingnya? Ini saya jelaskan. Proses oksigenasi itu terdiri dari 3 proses. Sini ya. Proses yang pertama adalah masuknya atau difusinya oksigen ke kapiler darah dan berikatan sama
Hb. Nah, proses ini proses yang pertama. Proses ini disebut dengan loading oksigen. Nah, setelah oksigennya itu diikat, ya dia kan udah ketemu nih. Maka dia akan dibawa jalan-jalan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan transport oksigen. Nah, setelah dibawa ke tubuh, ketemulah sel. Nah, ya kan? Baru oksigennya dikasih ke sel, ya kan? Jadi dimuat, diangkut, dibongkar. Proses yang ketiga disebut unloading. Oke, ya kan? Nah, apa hubungannya sama asam basa? Begini. Jadi setiap muat, Hb berikatan sama oksigen. Kemudian nanti begitu dibongkar, dilepaslah ke jaringan. Nah, ketika kondisinya ini asam, ikatannya lemah, maka loadingnya jelek. Jadi nggak gampang ngikat oksigen. Si Hb ini nggak gampang karena dia ogah gitu. Nggak mau gitu, atau cenderung males gue berikatan sama oksigen kayak gitu. Jadi lemah dia ikatannya. Akibatnya yang dibawa kan juga jadi sedikit kan, kayak gitu. Jadi kurang maksimal gitu yang ditransport. Nah, nanti tapi bagusnya adalah nanti yang dikasih ke sel ya udah kasih aja sebanyak-banyaknya kayak gitu. Orang aku lagi males sama dia kayak gitu. Hb-nya lagi males sama oksigen kayak gitu. Jadi yang terjadi pada waktu asidosis adalah pengikatannya yang lemah gitu. Nah, bagaimana dengan alkalosis? Yang dari alkalosis yang terjadi adalah ngikatnya cepat. Jadi begitu ada oksigen, Hb langsung oksigen nih. Gue suka banget sama oksigen, langsung diikat dan dia diikat kuat. Kerugiannya adalah ketika dia sudah mencapai sel, maka nggak dikasih sama dia. Jadi tetap aja diikat. Nah, selnya juga jadinya iskemik. Kekurangan oksigen, hipoksia. Gitu. Jadi baik kondisi asidosis maupun kondisi alkalosis itu nggak baik untuk delivery oksigen ke sel. Gitu. Itu pentingnya ya. Oke. Nah, apa sih bahayanya asidosis respiratorik? Asidosis respiratorik berarti pH-nya turun. Ya. pH turun ini disebabkan oleh CO2 yang naik. Oke. Disebabkan oleh CO2. Jadi CO2 naik menyebabkan pH turun. Namanya asidosis respiratorik. Apa bahayanya? Teman-teman bisa lihat nih efek fisiologinya. Contohnya misalnya vasodilatasi vaskuler sistemik. Ya, pembuluh darahnya jadi melebar. Otomatis tekanan darahnya jadi turun. Gitu. Ini contoh yang lain misalnya di saraf bisa TIK-nya naik. Ya, pusing, mual, status mentalnya terganggu dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kondisi alkalosis respiratorik? Nah, alkalosis respiratorik berarti penyebabnya CO2. Karena alkalosis berarti pH-nya naik. Berarti ada CO2 yang jumlahnya turun menyebabkan pH-nya naik. Itu namanya alkalosis respiratorik. Bahaya juga ya. Jadi koronernya misalnya di jantung di vasokonstriksi. Nah, koroner vasokonstriksi kan gak bagus. Bisa iskemia di jantungnya. Gara-gara CO2-nya yang rendah gitu. Ini salah satu contohnya, nanti detailnya bisa teman-teman baca di slide yang saya sampaikan ini. Nah, bagaimana mengontrol respiratorik strategi ketika kelainan asam basa respiratorik ini. Jadi asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik itu dikenal dengan
ventilatory failure. Jadi yang gagal adalah proses ventilasinya. Maka ventilasi itu kan berhubungan sama CO2. CO2 ekskresi atau CO2 eliminasi. Maka yang diperbaiki ya proses ventilasinya. Ya kan? Proses ventilasi, proses bagaimana udara bisa keluar dan masuk, bisa berdifusi, oksigen bisa berdifusi ke kapiler darah. Nah itu bagaimana kayak gitu untuk memaksimalkan itu. Nah caranya adalah dengan memaksimalkan ventilasi alveolar, VA, ventilasi alveolar. Ya, ventilasi alveolar itu kalau 1 menit namanya menit ventilasi ya. Nah, ventilasi alveolar itu tergantung oleh 2 hal. Tidal volume ya. Tidal volume dan ada yang bilang namanya dead space. Dead space. Ya, jadi tidal volumenya harus bagus, dead space-nya harus sedikit untuk terjadi ventilasi alveolar yang bagus. Ya, tidal volume tentunya berkorelasi dengan compliance paru ya. Jadi kalau compliance parunya jelek ya tidal volumenya pasti jelek. Apalagi ditambah dead space-nya jelek. Suction airway-nya banyak slam misalnya. Nah, otomatis tidal volume-nya nggak kecapai. Kalau tidal volume-nya nggak kecapai, ventilasi alveolarnya juga nggak kecapai. Jalan satu-satunya ya untuk menaikkan minute volume ya dengan menaikkan RR kayak gitu. Jadi ketika kita berbicara kontrol CO2 maka kita berbicara tentang minute volume atau minute ventilasi. Ketika kita berbicara tentang minute ventilasi kita berbicara tentang RR. Ketika kita berbicara tentang minute ventilasi selain RR kita berbicara tentang volume tidal. Ya kan? Nah, volume tidal. Oke, jadi ini yang harus dimanipulasi ketika kita mau melakukan kontrol CO2. Apakah naikkan RR-nya atau menaikkan tidal volumenya ya. Itu harus kita pahami. Nah, bagaimana dengan asidosis metabolik? Asidosis metabolik berarti pH yang turun disebabkan karena HCO3 yang turun. Ya, apa bahayanya nih? Bahayanya banyak banget, kontraktivitas miokard turun, kekuatan pernafasan jadi turun ya, itu bahayanya. Dan ini kayak lingkaran ya, kayak lingkaran setan gitu. Jadi harus ada yang diputus ya. Harus ada yang diputus karena kalau nggak diputus dia kayak lingkaran setan dan membuat efek yang sangat merugikan buat pasien. Bagaimana dengan alkalosis metabolik? Alkalosis metabolik berarti pH-nya ini naik yang disebabkan karena HCO3 yang naik gitu ya. Nah bahaya nggak sih? Yo bahaya. Ini contoh yang saya sampaikan di slide ini. Jadi apapun kondisi etiologinya, misalkan penurunan volume ekstra seluler, penggunaan diuretik dan lain sebagainya, dia akan bisa membuat alkalosis metabolik. Begitu ada alkalosis metabolik, banyak manifestasi yang atau patofisiologi yang merugikan tubuh dan muncul manifestasi klinis yang bisa kita amati, misalnya terjadi penurunan blood pressure, aritmia, kemudian ansietas, efek-efek ini bisa merugikan dalam tubuh. Bisa terjadi hipomagnesium. Ketika hipomagnesium, jantung jelek, aritmia, mitokondria mati, pembuluh darah vasokonstriksi, platelet agregasi, jadi resiko bleeding. Ya, jadi sangat kacau ya, fungsi-fungsi tubuh kacau. Nah, bagaimana metabolic strateginya? Agak sedikit lebih challenging atau lebih menantang ketika kita berbicara tentang metabolik, karena
kita harus mencari ketika kita mau melakukan strategi metabolik, tata laksana metabolik, maka kita harus cari benar-benar cari dan temukan penyebab utamanya. Nah, berbeda dengan respiratorik. Respiratorik pasti CO2 udah cuman dipikir aja CO2 yang bikin naik apa atau CO2 yang bikin turun tuh apa kayak gitu. Tapi ketika kita bicara metabolic strategi, nah ini agak berbeda, agak sedikit panjang ceritanya. Ya. Karena ketika kita harus menemukan dan mau mengobati penyebab utamanya, kita nggak tahu nih penyebab utamanya, kan berarti harus kita track. Apakah karena produksi asam yang berlebihan, atau produksinya nggak berlebihan tapi eliminasinya nih, ginjalnya nih misalnya yang rusak gitu ya, atau pemberian basa yang berlebihan misalnya pada alkalosis metabolik ya, atau pemberian basa nggak berlebihan tapi eliminasinya juga bermasalah misalnya kayak gitu ya. Jadi langkahnya agak panjang, nanti kita ceritakan sedikit bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini hanya salah satu gambar saja, salah satu contoh saja. Misalnya kita menemukan metabolic asidosis karena peningkatan produksi asam. Misalnya asam laktat nih misalnya. Laktat naik. Ya kan? Begitu laktat naik berarti akibat produksi asam yang berlebihan, kita harus cari tahu laktat naik penyebabnya apa. Apakah karena produksi yang berlebihan atau pemberian asam yang berlebihan, asam laktat yang berlebihan. Contoh misalnya karena produksi asam yang berlebihan, jangan-jangan karena delivery oksigennya yang kurang. Atau delivery oksigennya nggak kurang, tapi oksigen konsumsinya yang tinggi. Itu. Nah kita harus cari tahu. Kita harus hitung DO2. DO2 komponennya apa? DO2 komponennya misalnya cardiac output ya dikali oksigen konten ya. Dikali HB dikali saturasi. Nah, cardiac output sendiri komponennya ada stroke volume, ada heart rate. Stroke volume komponennya ada preload volume, ada afterload resistensi, ada kontraktilitas kemampuan jantung. Nah ini harus kita cari nih. Preloadnya bagus nggak? Afterloadnya bagus nggak? Jangan-jangan afterloadnya tinggi. Kontraktilitasnya jantung bagus atau nggak? Jangan-jangan perlu inotropik. HB-nya bagaimana? Jangan-jangan HB-nya rendah. Ya kan? Nah ini harus kita cari nih untuk delivery oksigennya. Begitu delivery oksigennya udah bagus. Jangan-jangan oksigen konsumsinya ini yang tinggi. Berarti harus kita turunkan. Misalnya dia demam. Tingginya karena demam. Berarti penyebab demam harus diatasi. Panas misalnya. Antibiotik perlu nggak? Gitu. Kompres perlu nggak? Gitu. Ini misalnya kayak gitu. Jadi keseimbangan antara oksigen delivery dan oksigen consumption itu juga harus diperhatikan. Oke. Nah ini beberapa slide untuk sedikit guideline untuk menuntun kita ketika kita menentukan arah manajemennya seperti apa. Begitu asidosis ya, kita lihat asidosis respiratorik atau asidosis metabolik. Asidosis respiratorik penyebabnya jelas ya, jadi penyebab ininya jelas tuh, berarti dia masalah respiratorik. Kalau airway obstruction ya, airway-nya yang bikin dia obstruction harus kita rilis, harus kita kurangin ya. Slamnya lah atau apa. Akut lung disease berarti parunya jelek. Nah parunya nih harus diperbaiki. Misalnya dia edema paru misalnya, atau dia efusi paru misalnya kayak gitu. Chronic lung disease ya kita harus perbaiki
Itu chronic lung disease kalau memperbaikinya susah ya minimal tidak jatuh ke kondisi yang lebih parah. Keracunan opioid, kelebihan zat sedatif, kemudian respiratori otot yang melemah misalnya. Itu jelas. Begitu juga dengan respiratory alkalosis, penyebabnya berarti hiperventilasi. Nah, ini yang harus kita atasi, kan jelas gitu. Nah, bagaimana dengan asidosis metabolik? Asidosis metabolik, begitu kita tahu HCO3-nya rendah, pH turun, HCO3-nya rendah, berarti asidosis metabolik. Kita lihat apakah asidosis metabolik ini. Jadi kan kita kuncinya ada di HCO3 turun kan. Jadi kita cek anion gap. Anion gap itu untuk mencari apa sih? Untuk mencari tahu apakah HCO3 yang turun itu murni karena HCO3-nya yang keluar dari dalam tubuh, tidak ada penyebab yang lain, banyak keluarnya, atau dia kedesek sama anion yang lain. Ini Cl itu kan anion, HCO3 itu anion, ya. Nah, ada natrium dikurangi Cl dengan HCO3 namanya anion gap. Nah, anion gap. Nah, apakah HCO3 yang turun itu disebabkan karena anion gap ini yang naik gitu. Jadi anion gap itu kurang lebihnya kayak gini. Ini komponen kompartemen yang negatif, isinya klorida, HCO3 dan anion gap. Ada 3 ya. Sorry nggak begitu jelas. Nah, ada 3. Jadi HCO3 yang di tengah ini turun itu apakah disebabkan karena emang anion gapnya yang naik jumlahnya gitu. Jadi dicari tahu nih kenapa dicek anion gap. Kalau anion gapnya itu naik lebih dari 12 berarti penyebab asidosis metabolik itu ini. Kalau anion gapnya itu enggak naik ya, berarti normal anion gap, asidosis metabolik dengan normal anion gap berarti penyebabnya ini. Gitu. Beda tata laksananya. Kalau tadi yang di ginjal, di laktat yang sebelumnya saya contohkan berarti dia ada di sini nih, laktat asidosis. Berarti laktat asidosis ini kan yang harus diatasi adalah laktatnya gitu. Clear ya? Nah, itu contohnya kayak gitu. Oke. Nah, ini interpretasi asam basa bisa pakai Henderson-Hasselbalch, bisa pakai Stewart atau acid base map. Ini contoh acid base map. Paling gampang. Jadi acid base map itu teman-teman hanya memerlukan nilai HCO3 dan memerlukan nilai PCO2. Kemudian ditarik garis lurus nilai CO2 berapa, nilai HCO3 berapa, ditarik garis lurus ketemu. Nah, disinilah interpretasinya. Kalau dia berada tepat di garis arsiran yang ungu itu berarti dia single disorder. Tapi kalau dia di tengah kayak gini nih, kayak gini, berarti dia kelainannya asidosis metabolik dan respiratory asidosis. 2 kelainannya. Itu contoh gampangnya. Nah, bagaimana dengan Henderson-Hasselbalch? Sebenarnya tadi di awal kita sudah sempat membahas tentang Henderson-Hasselbalch ketika kita berbicara tentang Lake-Cattrall prinsip tadi, ya kan? Bahwa pH berbanding terbalik dengan CO2 dan pH berbanding searah dengan perubahan HCO3. Nah, ada metode yang mudah juga dengan metode tic-tac-toe. Bagaimana caranya? Kita buat 3 kolom. 1, 2, 3. Kolom yang pertama asidosis, kolom yang kedua netra, kolom yang ketiga alkalosis. Oke ya. Nah, ini nilai normalnya kita tahu. Nilai netralnya begini. Ya. Kalau pH normal sekian, ya. Kalau CO2 normal sekian, kalau lebih dari 45 berarti asidosis, kurang dari 35 berarti alkalosis. Kalau HCO3 kurang dari 22 asidosis, lebih dari 26 berarti alkalosis. Oke ya, clear ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita masukkan saja ke nilai. Nah, contohnya nih misalnya pH-nya 7,52 berarti kan alkalosis. Masukkan di sini. Ya. PCO2-nya gimana? PCO2-nya 30. Wah, berarti alkalosis juga. Masukkan di sini. Ya kan?
Jadi cara bacanya yang satu kolom dengan pH, yang satu kolom ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Yang satu kolom dengan pH, ini pH-nya di alkalosis ya. Dan yang satu kolom dengan alkalosis adalah CO2, ya kan? Nah, ini satu kolom nih. Berarti penyebabnya adalah respiratorik. Karena kita sudah tahu respiratorik, pH-nya alkalosis, tinggal digabung saja. Alkalosis, respiratorik gitu. Nah, bagaimana yang kedua? pH-nya 7,26. Wah, asidosis. pH-nya asidosis. Taruh sini pH, asidosis. PCO2-nya 50. Wah, PCO2-nya juga asidosis nih. CO2 asidosis. HCO3 23, HCO3-nya normal. Oke, nah, cara bacanya sama. Yang satu kolom dengan pH apa? CO2. CO2 itu kan respiratorik, tinggal digabung. pH-nya asidosis, penyebabnya respiratorik. Berarti asidosis respiratorik. Sesimpel itukah? Iya. Apakah ada kelemahan? Ada. Perlu kita bahas sekarang? Tidak, karena waktunya sangat pendek. Oke. Nah, bagaimana dengan Stewart? Stewart itu persamaannya dengan Henderson-Nesbø adalah di komponen respiratorik. Jadi mereka berdua sepakat bahwa respiratorik itu penyebabnya adalah CO2. Yang nggak sepakat adalah di komponen metabolik. Kalau Henderson-Nesbø itu penyebabnya adalah HCO3. Kalau si Stewart penyebabnya adalah SID dan asam total. Sebenarnya ada persamaannya nggak sih? Ada sebenarnya. Cuman sudut pandangnya aja yang berbeda. Nanti akan saya sampaikan persamaannya apa. Jadi mereka ini nggak totally berbeda, enggak. Sudut pandangnya aja yang berbeda. Ini udah pasti sama. Ya, sama. Nah, ini sebenarnya sama. Cuma sudut pandangnya aja yang berbeda. Oke, apa itu SID? SID adalah selisih ya. Jadi kalau menurut si Henderson-Nesbø kan, menurut Stewart kan penyebabnya adalah SID dan asam total atau asam lemah. Nah, SID itu apa? SID itu adalah selisih antara ion positif kuat ya dan ion negatif kuat. Ion positif kuat itu paling banyak natrium, ion negatif kuat itu paling banyak klorida. Jadi selisih antara natrium dan klorida itu disebutnya dengan SID. Nah, ini hubungannya dengan antara pH. Jadi kalau SID normal sekian, normalnya sekitar 30-40. Kalau SID-nya ini menyempit atau mengecil jumlah jaraknya, selisihnya, maka tubuh kita cenderung asidosis. Berbeda dengan sebaliknya, kalau selisihnya makin lebar antara natrium dan klorida, maka tubuh kita cenderung alkalosis. Gitu. Gampangnya kayak itu. Nah, yang membuat SID itu berubah itu jumlah air. Kalau air di tubuh kita terlalu kurang, tubuh kita akan cenderung alkalosis. Kalau berlebihan, asidosis. Selain air apa? Anion. Kalau anionnya itu bertambah, maka tubuh kita asidosis. Anion berkurang, jarang kondisinya anion berkurang, kecuali klorida doang. Bagaimana dengan asam lemah? Asam lemah kalau jumlahnya banyak, ya, bikin asidosis. Kalau jumlahnya turun bikin alkalosis. Oke. Coba teman-teman perhatikan di slide ini. Ya. Nah, nih kesimpulannya atau cara gampangnya ada di sini. Ini kalau untuk respiratorik kita anggap clear ya. Bagaimana dengan yang metabolik? Jadi teman-teman ingat kata kuncinya. Kalau ada zat yang bermuatan negatif, klorida, unmeasured anion, albumin, dan fosfat, itu jumlahnya bertambah, maka tubuh kita akan asidosis. Nih kayak di slide ini. Ini Cl jumlah Cl-nya naik. Ini kan Cl itu kan muatannya negatif. Karena Cl-nya naik, maka SID-nya jadi sempit. Ya kan? Begitu juga selain Cl ini kan unmeasured anion negatif, albumin muatannya negatif, fosfat negatif. Jadi ketika ada zat yang bermuatan negatif itu jumlahnya bertambah, atau zat yang bermuatan positif itu jumlahnya berkurang, contohnya misalnya natrium, maka natriumnya turun, maka tubuh kita cenderung
asidosis dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang anion gap ya. Anion gap itu rumusnya kan natrium dikurangi Cl plus HCO3 ya kan. Nah, ini sama dengan anion gap. Tadi kita udah sempat bahas di sana. Nah, anion gap ini kita cari untuk mencari tahu apakah pada asidosis metabolik tadi HCO3 ini murni turun karena memang jumlahnya yang berlebihan dikeluarkan oleh ginjal, atau karena anion gapnya ini yang jumlahnya bertambah. Ya bertambah nih jumlahnya, sehingga HCO3-nya terdesak keluar gitu. Nah, konsep ini mendasari anion gap bisa naik misalnya karena laktat misalnya. Laktat. Nah, konsep ini yang mendasari prinsip Stewart. Jadi kalau ada asidosis metabolik HCO3-nya misalnya 15, tapi laktatnya misalnya 5, ya kan? Nah, jadi jangan dikoreksi nih HCO3-nya gitu. Kenapa? Karena HCO3 yang turun itu karena laktat yang naik. Jadi laktatnya harus diturunkan. Kalau laktatnya nanti diturunkan, HCO3-nya jadi akan naik sendiri gitu. Jadi kita tidak bermanfaat memberikan manfaat kalau HCO3-nya kita koreksi. Padahal laktatnya masih tinggi. Nggak akan bisa naik dia HCO3-nya karena kompartemennya atau ruangannya udah dipakai sama si laktat gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, ini tadi persamaannya yang saya sampaikan. Kenapa saya bilang bahwa SID dan asam lemah atau asam total pada Stewart ya, komponen metabolik ya, dibicara metabolik itu penyebabnya SID dan asam total. Sementara di Henderson-Hasselbalch itu dia bilang HCO3 penyebabnya. Ternyata hampir sama kalau kita hitung secara matematika. Coba perhatikan, ini Henderson-Hasselbalch. Jadi komponen pH adalah perbandingan antara HCO3 dan PCO2 ya, that's clear ya. Dan ternyata di Stewart itu pH komponen metaboliknya adalah SID dan asam lemah. Coba perhatikan. Jumlahnya ya, kalau SID ini SID dikurangi asam lemah ya kan. Ini di Stewart ya. Sini, ini SID dikurangi asam lemah, itu nilainya ya HCO3 itu. Jadi sudut pandang saja. Sudut pandang saja. Cuman yang perlu disampaikan di-clearkan di sini adalah HCO3 ini bukan variabel independen menurut Stewart. Jadi dia tidak akan mampu membuat weak acid ini naik atau turun ya. Tapi justru HCO3 inilah yang dipengaruhi oleh weak acid, asam organik dan klorida. Jadi HCO3 ini yang lebih menyesuaikan. Makanya tidak merupakan variabel independen tapi variabel yang dependent. Jadi followers lah. Kalau mungkin istilah Instagram itu HCO3 itu follower, sementara weak acid, asam organik dan klorida itu influencer. Jadi yang kalau kita mau koreksi ya koreksi influencernya bukan followersnya kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya gambarannya. Oke. Itu saja yang bisa saya berikan. Kalau ada yang belum jelas, teman-teman bisa baca di buku yang saya tulis tentang keseimbangan elektrolit dan asam basa berbasis Henderson-Hasselbalch dan Stewart. Atau teman-teman bisa cek di YouTube saya, atau teman-teman bisa kontak pribadi chat dengan saya. Insya Allah kalau ada waktu dan pas senggang saya insya Allah saya balas. Itu saja. Sebelum berpisah saya ingin berpesan bahwa waktu tidak berputar. Dia datar dan terus berjalan. Terima kasih atas segala atensinya.
Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.